Setelah tidak lagi bergabung dengan tentara muslimin, Amir bin As dipercaya Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Mesir. Menjadi pemimpin umat Islam di sana, serta berdakwah mengajak kepada siapa saja untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amir bin As menempati istana megah, lengkap dengan berbagai kenikmatan dan jaminan keamanan pada setiap waktu. Namun, kemegahan istananya itu bertolak belakang dengan gubuk kecil dan reot yang berada tidak jauh dari depan istananya. Dalam buku Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam yang ditulis oleh Nasiruddin, bahwa dikatakan suatu ketika Amr bin As berpikir untuk menggusur gubuk tersebut untuk menggantinya dengan membangun sebuah masjid agung. Hal itu dimaksudkan supaya terjadi keseimbangan antara istana sebagai refleksi dari kehidupan dunia dan masjid sebagai upaya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kemudian Gubernur Amir bin As mengumpulkan seluruh pejabatnya untuk membahas kemungkinan pembangunan masjid impiannya tersebut. Dalam rapat tersebut, Gubernur Amir bin As mendapat informasi jika gubuk reot yang ada di depan istananya itu adalah milik keluarga Yahudi yang miskin. Kemudian informasi tersebut justru semakin menguatkan keinginan Amir bin As untuk segera meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Kemudian pada esok harinya, Amir bin As memanggil orang Yahudi yang mendiami gubuk untuk datang ke istana. Sampainya di istana, Amir bin As kemudian mengutarakan maksudnya bahwa dia ingin membangun masjid di atas tanah tempat gubuk milik orang tersebut. Sebagai imbalannya, Amir bin As bersedia untuk membeli tanah dengan harga yang telah disepakati. Mendengar rencana itu, kemudian orang Yahudi tersebut tidak menyanggupi permintaan sang gubernur. Dengan lantang dia menolak untuk menyerahkan tanahnya walau dibayar berpuluh kali lipat. Sambil berjalan meninggalkan istana, orang Yahudi tersebut tetap pada pendiriannya, tidak menyerahkan harta satu-satunya yang dia miliki. Sebagai gubernur, tentunya Amir bin As tidak mengindahkan keputusan orang Yahudi tersebut yang tetap ataupun kukuh pada pendiriannya. Segera saja Amir bin As menetapkan surat keputusan untuk membongkar paksa gubuk keluarga Yahudi miskin tersebut. Karena Amir bin As beralasan pembongkaran itu dilakukan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang lebih besar kepada kaum muslimin Mesir. Orang Yahudi yang sedang tertidur santai di gubuknya kaget begitu melihat dari kejauhan ada sejumlah tentara kerajaan berjalan menuju ke arahnya. Atas perintah gubernur, kami ingin membongkar paksa gubuk kamu untuk dijadikan masjid, kata salah satu prajurit dengan nada tinggi. Sesaat keluarga Yahudi menangis tanpa henti. Tanpa daya dia menyaksikan tempat tinggal satu-satunya yang mereka miliki harus dibongkar secara paksa. Orang Yahudi membayangkan saat-saat bahagia melihat senyum anggota keluarganya akan berakhir hanya dalam hitungan menit. Di tengah perasaan sedihnya tersebut, tiba-tiba orang Yahudi teringat akan pemimpin tertinggi umat Islam pada waktu itu, yakni Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Tanpa pikir panjang, segera dia berjalan menuju kota Madinah untuk meminta keadilan atas keputusan Gubernur Amr bin As. Namun, dalam perjalanan, orang Yahudi berkecil hati ketika membayangkan sosok Umar bin Khattab. Dia pesimis. Dirinya yang lusuh dengan pakaian compang-camping akan disambut setibanya di Madinah. Terlebih keluhannya didengarkan oleh seorang tokoh besar muslimin. Dengan perasaan gundah, orang Yahudi itu tetap berjalan ke Madinah menjajal keberuntungan nasibnya. Sesampainya di kota Madinah, semua yang dia takutkan tidak terjadi. Justru dengan ramah Khalifah Umar menyambut orang Yahudi layaknya tamu kenegaraan. Suguhan aneka makanan dan minuman menjadi bentuk betapa hormatnya Khalifah kepada tamu, meski dirinya menyadari bukan seorang muslim. Sambil menyantap hidangan,
orang Yahudi menceritakan permasalahannya kepada Khalifah Umar. Di akhir pembicaraan, Umar meminta orang Yahudi untuk mengambil sepotong tulang busuk yang berada di tempat sampah tidak jauh dari tempat dia duduk. Dengan keraguan, orang Yahudi tersebut menuruti permintaan Umar. Di tulang busuk itu, Umar kemudian mencabut pedang dari selongsongnya dan menggoreskan garis lurus pada tulang busuk tersebut dan berkata, "Bawalah tulang busuk ini baik-baik ke Mesir dan berikan kepada gubernurmu Amir bin As," kata Umar sambil menyodorkan tulang busuk tersebut kepada orang Yahudi. Dengan perasaan bingung, orang Yahudi hanya menuruti permintaan Umar, kemudian kembali ke Mesir. Setibanya di Mesir, segera dia menyerahkan tulang busuk itu ke Gubernur Amr bin As. Tidak disangka, setelah memegang tulang busuk tersebut dan melihat goresan lurus, seketika tubuh Amr bin As menggigil dan wajahnya berubah menjadi pucat ketakutan. Segera Amr bin As memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan dan merobohkan masjid yang masih dalam tahap pembangunan tersebut. Begitu herannya orang Yahudi tersebut, sebelum masjid dirobohkan, segera dia bertanya kepada Amr bin As untuk menjelaskan maksud dari tulang busuk tersebut. Lalu kemudian Amr bin As mengatakan bahwa tulang itu berisi ancaman khalifah. Ya, ini seakan-akan mengatakan, "Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun kamu dan setinggi apapun jabatanmu, suatu saat nanti kamu menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang tegak lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab jika tidak, ku tebas batang lehermu," kata Amr bin As menjelaskan kepada Yahudi tersebut. Segera saja orang Yahudi tersebut tertunduk haru. Ia kagum akan sikap kepemimpinan Khalifah Umar dan keadilannya yang tidak pandang bulu. Dan akhirnya dengan perasaan ikhlas, orang Yahudi tersebut menginfakkan tanahnya untuk dibangun masjid. Bahkan tidak lama kemudian dia beriman dengan menyatakan diri memeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab.